Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami muliakan Ibu Dr. Hajjah Afwah Mumtazah selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah fikih. Jadi baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan zakat peternakan untuk melengkapi pertemuan ke-8. Baik, langsung saja pada ke materi, yaitu pengertian zakat peternakan. Zakat peternakan adalah zakat yang wajib dikeluarkan atas hewan ternak tertentu seperti unta, sapi, dan kambing apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam seperti mencapai nisab atau batas minimal jumlah dan telah dimiliki selama 1 tahun. Zakat ini dikenakan bukan pada semua hewan tetapi hanya pada hewan ternak digembalakan di padang rumput atau umum dan bukan digunakan untuk bekerja, misalnya membaca atau mengangkut barang. Adapun dalil zakat peternakan dalam Al-Quran dijelaskan, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa utuz zakah warka'u ma'ar-raki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Adapun dalam hadis Nabi dijelaskan laisa fil mawashi zakatun illa fis saimati, yang artinya tidak ada zakat pada hewan ternak kecuali yang digembalakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun selanjutnya syarat wajib zakat ternak. Yang pertama, mencapai nisab atau batas minimal jumlah hewan. Yang kedua, telah berlalu 1 tahun atau 1 haul dalam hak kepemilikannya. Yang ketiga, hewan digembalakan di padang rumput umum. Yang keempat yaitu dimiliki secara penuh oleh seorang muslim. Yang kelima yaitu tidak digunakan untuk bekerja atau seperti membaca atau mengangkut barang. Adapun jenis-jenis ternak yang wajib dizakati: 1. Unta, 2. Sapi ataupun kerbau, 3. Kambing atau domba. Hewan selain 3 jenis di atas itu menurut dalam syariat Islam tidak wajib dizakati secara khusus. Baik, untuk slide selanjutnya, presentasi selanjutnya saya mohon kepada Kang Zainal Mutakin dan Pak Nahrawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kang Sapa. Saya akan melanjutkan apa yang tadi Kang Sapa sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk di slide yang kelima ini yaitu tentang jenis-jenis ternak yang wajib dizakati. Ialah diantaranya 1. Unta, kemudian sapi termasuk juga kerbau. Terus yang ketiga ialah kambing dan domba. Hewan selain 3 jenis ini tidak wajib dizakati secara khusus. Kemudian nisab dan kadar zakat unta. Untuk 5-9 ekor unta zakatnya ialah dengan 1 ekor kambing. Untuk 10-14 ekor unta adalah dengan 2 ekor kambing. Untuk 15-19 ekor unta ialah dengan 3 ekor kambing. Untuk 20-24 ekor unta ialah dengan 4 ekor kambing. Dan untuk 25-35 ekor unta ialah dengan 1 ekor unta betina umur 1 tahun. Kemudian nisab dan kadar zakat sapi. Untuk 30-39 ekor sapi adalah dengan 1 sapi jantan umur 1 tahun. Kemudian untuk 40-59 ekor sapi ialah zakatnya dengan 1 ekor sapi betina umur 2 tahun. Setelah itu dihitung kelipatan 30 dan 40. Kemudian nisab dan kadar zakat kambing. Untuk 40-120 ekor kambing zakatnya ialah dengan 1 ekor kambing. Kemudian untuk 121-200 ekor kambing zakatnya ialah dengan 2 ekor kambing. Kemudian untuk 201-300 ekor kambing zakatnya ialah dengan 3 ekor kambing. Lebih dari 300 ekor
kambing, zakatnya dengan setiap tambahan 100 ekor ditambah 1 ekor zakat. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Kang Rawi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Zainal Mutakin. Kemudian slide 9 dan berikutnya adalah bagian saya untuk menjelaskan tentang zakat peternakan dan seterusnya. Pada slide ini adalah cara menghitung zakat ternak, yaitu jika seorang peternak memiliki 80 ekor kambing yang digembalakan selama 1 tahun penuh, karena zakat kambing itu nisabnya ada 40 ekor yang dimiliki dalam 1 tahun. Syaratnya digembalakan ya. Kalau kambing atau domba yang di dalam kandang itu tidak masuk zakat peternakan, tapi zakat yang lain, bisa zakat mal ya. Kemudian zakatnya yang 80 ekor kambing itu adalah 1 ekor kambing ya. Dan jika peternak tersebut memiliki 150 ekor kambing, maka barulah zakatnya jadi 2 ekor kambing. Hikmah zakat peternakan pertama adalah membersihkan harta dari hak orang lain, karena dalam harta kita itu adalah hak orang lain ya. Kemudian kedua, menumbuhkan empati sosial dan solidaritas. Ketiga, mengurangi kesenjangan ekonomi. Keempat, mendorong distribusi kekayaan yang adil. Kelima, menumbuhkan keberkahan dalam usaha peternakan. Karena ketika kita menunaikan zakat peternakan, berarti kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ada keberkahan di dalamnya. Berikutnya adalah manfaat zakat peternakan bagi umat, yaitu meningkatkan kesejahteraan fakir miskin. Karena semakin banyak hewan ternak yang dimiliki, maka semakin banyak zakat yang dikeluarkan. Tentu ini akan sangat bermanfaat bagi para fakir miskin. Di Indonesia sendiri tidak banyak orang yang memiliki hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan. Tetapi di daerah-daerah Arab dan daerah-daerah pokoknya yang lainnya itu ada sampai orang yang memiliki ratusan bahkan ribuan hewan ternak, itu digembalakan, tidak di kandang ya. Maka zakat ternak mereka itu banyak sekali. Nah, itu sangat meningkatkan kesejahteraan fakir miskin, karena di dalamnya ada mengeluarkan harta yang begitu besar untuk dibagikan kepada fakir miskin. Karena zakat ini hakikatnya diberikan salah satu asnafnya adalah fakir dan miskin. Kemudian menggerakkan ekonomi produktif umat. Lanjut. Menggerakkan ekonomi produktif umat. Yang ketiga adalah menumbuhkan tanggung jawab sosial. Yang keempat, memperkuat lembaga zakat dan ekonomi Islam, karena semakin banyak harta zakat dikeluarkan, maka lembaga zakat milik kaum muslimin akan semakin kuat, akan semakin besar. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan peternak bagian dari pembangunan umat. Zakat peternakan adalah wajib bagi muslim yang memiliki ternak mencapai nisab dan haul selama 1 tahun ya. Haul maksudnya adalah 1 tahun. Tujuannya adalah untuk mensucikan harta, mewujudkan keadilan sosial, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan zakat peternakan adalah tanda syukur dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat menjadikan harta lebih berkah, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan tentang zakat peternakan dari kelompok 8 yang bisa disampaikan. Saya mewakili kelompok 8 mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah menyaksikan. Akhirnya kami pamit undur diri. Baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kekhilafan dari kekurangan diri kami. Astagfirullahaladzim wa astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.